relakah negerimu terpecah belah? Maka dari itu kita perlu pembuktian kalimah tidak. Kita tidak mudah terpengaruh dengan hoax dan lain-lain yang akan memecah belah umat Islam khususnya, yang akan memecah belah umat beragama pada umumnya, dan lebih lagi akan memecah belah bangsa Indonesia. Allah. Ingin saya menambahkan bahwa ratib yang telah ada, semoga kita itu istiqomah di dalam membaca ratib tersebut. Mau ratibul atas, mau ratibul haddad, al-idrus, mau ratibul kubro, dan lain sebagainya, tidak terlepas bahwa ratib tersebut isinya adiyah, yang sebagian besar di dalamnya adalah untuk kepentingan ummah. Maka dari itu jangan sampai kita sama-sama membaca aurat timbul menentukan salah satu ratib tapi menggeser ratib yang lain. Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati apa yang ada dan menjaga apa yang ada, peninggalan para sesepuh ini sepuh, sebab ratib itu dikumpulkan oleh tokoh-tokoh ulama yang luar biasa di zaman beliau hidup, seperti Ratibul Haddad, karangan kitabnya beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad luar biasa, seperti kitab Ad-Da'watut Tammah dan Hujjatullah lil Alamin, dan juga Ratibul Atas cucunya Al-Habib Ali bin Hasan Said Mashhad, juga yang mengarang kitab Al-Ghirtas dan lain-lainnya. Pasti beliau adalah ulama-ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu apabila kita melihat di dalamnya sangat luar biasa, seperti ada doa Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma sholih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Begitu luas dan lapangnya kita semuanya kalau sudah mengucapkan Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad, tidak ada rasa kedendaman kepada siapapun, atau terbayang si A membenci kita, si B hasud kepada kita, kok tidak ada. Langsung Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad, luar biasa sekali. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah segala aib-aib apa yang ada di dalam umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk saling membuka aibnya kita masing-masing. Sudah ditarbiyah dari kesepuhan-kesepuhan kita para pendahulu, bagaimana kita pandai-pandai menutup segala kekurangan apa yang ada di dalam umat tersebut, sampai Allah majbur umat Sayyidina Muhammad, sampai Allahumma sholih umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kita dalami isinya ratib tersebut, tidak ratibul kubro saja, ratibul atas, ratibul haddad, ratibul idrus,
semua menitik beratkan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sedikit yang telah diterangkan oleh akhina fillah Gus Miftah tentang Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Syadili radhiyallahu taala anhu, itu semua yang diterangkan ada di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia di halaman 333 fi manaqibi wa karamati Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Syadili radhiyallahu taala anhu. Dan beberapa kitab-kitab tadi al ulama warathatul anbiya juga di dalam kitab At-Tabaqatil Kubra Juthani di dalam manaqibnya Abil Abbas Al-Mursi yang telah diterangkan hadis al ulama warathatul anbiya telah diterjemahkan oleh muridnya Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Asyadili di dalam kitab Tabaqatil Kubra. Dan beberapa keterangan-keterangan yang diambil para ulama yang isinya semuanya adalah mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita sebagai mustami'in pandailah membawa mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya untuk apa? Hiasan hati kita yang abadi, karena mutiara-mutiara tersebut tidak terlepas, jelas pasti ada sumbernya, adalah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain dari itu, mari kita penutup, kita jaga al-ukhuwah, al-ukhuwatil watan, al-ukhuwatil islamiyah, al-ukhuwatil wataniyah. Kita jangan sampai memberikan kesempatan-kesempatan kepada uknum-uknum yang akan memecah belah Indonesia ini, akan memecah belah bangsa ini. Mari kita bergandengan tangan, jangan memberikan celah kepada uknum-uknum manusia yang suka melihat Indonesia pecah belah. Saya bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Maka dari itu kita perlu pembuktian kalimah tidak. Kita tidak mudah terpengaruh dengan hoax dan lain-lain yang akan memecah belah umat Islam khususnya, yang akan memecah belah umat beragama pada umumnya, dan lebih lagi akan memecah belah bangsa Indonesia. Kita mempunyai kehormatan, kita mempunyai harga diri, kami mempunyai kehormatan, kami mempunyai harga diri, kami mempunyai jati diri. Maka yang mengerti kehormatan bangsanya pasti akan menjaga yang akan menjatuhkan dari orang oknum-oknum orang yang akan menjatuhkan kehormatan kita. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, yang telah dirintis oleh kesepuhan-kesepuhan para pendahulu dengan bukti-bukti situs-situs sejarah yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita mempunyai harga diri, kami mempunyai harga diri selaku bangsa Indonesia, dan kita juga mempunyai di antara jati diri selaku bangsa Indonesia. Bangsa ini jati dirinya diantaranya kita dari dulu menjadi satu, pemersatu yang luar biasa. Maka kewajiban untuk kita semuanya menjaga kesatuan dan persatuan. Apalagi akan mendekati pemilu nanti 2024. Kita siapkan dari sekarang menjadi bangsa yang kokoh, yang tidak mudah dipecah belah. Setuju? Betul. Maka dari itu harapan sebagai seorang bapak,
tidak suka melihat anak cucunya cerai-berai, tidak suka melihatnya anak cucunya saling menyakiti di antara satu sama yang lain. Bapak sebagai orang yang dijadikan bapak paling senang apabila keluarganya saling asuh, saling menyayangi, saling membantu. Itu kebahagiaan tersendiri. Tapi apakah jadinya bila mana bapak itu meninggalkan putra-putrinya dalam keadaan pecah belah? Apa yang ditunggu sebetulnya? Rahmat dari Allah Ta'ala sebab dari anak-anaknya, tapi apa yang turun adalah menjadi fitnah di dalam kuburnya para bapak-bapak kita. Bagaimana pendiri-pendiri bangsa ini, para leluhur kita yang berjuang mati-matian luar biasa sehingga kita bisa menegakkan sang saka merah putih kembali, itu jasa siapa? Kita pernah mempunyai kontribusi apa? Manggul bambu runcing pun belum pernah, terkecuali manggul bambu runcing dalam karnaval. Mungkin badannya dicoreng-coreng seolah-olah ada darah dan sebagainya. Tapi kalau suarane dor melayu dhisik, nah itulah. Cuma alhamdulillah masih ada kesemangatan. Lah kontribusi kita itu apa? Kontribusi kita adalah satu, menjaga keukhuwahan, menjaga kesatuan persatuan. Boleh berbeda. Kita makan di restoran, satu senangnya udang, satu senangnya sate, satu senangnya lagi opor, ada senang lagi lain-lain. Tapi yang makan tidak ribut. Pak umurnya berapa? Saya 60, masih suka sate Pak ya? Tidak beludrek ya? Tidak. Yang satu ini udang, kolesterolnya tinggi, ya nggak ribut. Yang makan udang santai saja, yang sate saja, tidak meributkan apa yang dihadapinya. Bahkan setelah selesai makan, barengan rebutan membayar, ditanggung. Wis aku wis duit murah payu aku sing nanggung, dan semuanya bisa kompak. Masa kita kalah dengan orang restoran? Masa kita kalah dengan orang makan bersama-sama di dalam restoran? Harusnya kita harus tahu. Ini yang contoh yang kecil-kecilan. Tapi saya yakin dengan adanya pengajian, dengan adanya kirab merah putih yang selalu kita gelar di Indonesia ini, akan menjadi sarana memperkuat, memperkokoh kesatuan persatuan Indo. Itu yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.